channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di siang ini, tepatnya yaitu pukul 12.45 hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, seperti yang kita lihat di depan tablet ini. Menemani para traders khususnya di bidang emas ataupun gold, di mana harga emas stabil di kisaran 2653. Kita bisa lihat ini 2650 lah. Kita bisa lihat di tabelnya sebelah kiri. Dan ini baru saja naik, ini itu dari kisaran 2644 ke 2654, sudah 10 poin. Oke, baik, sebelum kita mulai, bahwa di ruang publik ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita hanya men-sharing pendapat ataupun analisa secara pribadi. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen ya, agar kedepannya di forum ini bisa berkembang lebih baik. Dan seperti biasanya, ini di halaman sebelah kanan, di mana di video kemarin saya ada menyebut bahwa high-nya akan mencapai di 2655. Tapi nyatanya tercapai, di mana high-nya semalam di 2657,1 deh. Ya. Jadi tercapai semua, dan untuk high ini terbatas ini karena mungkin dia dari bawah naiknya dari jam 8 sampai ke 2655 itu mungkin sudah drastis sekali ke 57 ya, saya rasa, dimana sudah mencapai target ya. Oke, kita slice lagi sebelah kiri, dimana low-nya saya juga menyebut low-nya akan mencapai di 2635, tapi juga dicapai juga kemarin di 2632.3 ya, 0.5 lah. Itu tercapai sekitar pukul 8 ya. Dan untuk di 2625 tidak tercapai, mungkin udah deras sekali turun, karena turunnya itu dari 2645 ya. Dan itu kalau bisa cuan semua, kalian semua di situ. Baik, tidak henti-hentinya, tidak bosannya bahwa di permainan gold ini, itu permainan derivatif ini sangat berbahaya. Jadi mintalah pendampingan dari aplikasi kalian semua ya. Dan ini kita bisa lihat ini di sini, Bitcoin kemarin hanya 96.000 ya. Saya kasih lingkarin dulu biar lebih jelas ya. Bitcoin ya. Itu 96.000, tapi hari ini kita bisa lihat itu sudah mencapai 104.000. Kencang sekali naiknya. Oke. Ini simulasi harga emas, di mana saya juga mencuri, dan ini kita bisa melihat bahwa emas di sini sudah tembus ya, tapi hanya sedikit. Dan kita perbandingkan dengan harga silver, itu di sini sudah jauh sekali ya. Kita bisa lihat ini perbandingannya ya. Saya gambarkan, nanti pelan-pelan bisa kalian lihat ini editannya. Dan saya tidak mengedit harganya, jamnya sama semua ya. Ini kita sebentar. Ya, 4 Desember
Oh, di sini kehapus ya. Tapi yang jelas jamnya sama, kita bisa lihat ini semua arahnya sama semua. Silver sudah naik dulu ya, jadi makanya saya alternatif untuk beli. Bagaimana purchasing saya? Dan ini perlu dilihat, saya memang ada sell ya, itu saya sell di 2639. Kalian pun sudah tahu, saya berbalik badan, saya cut loss ya. Nah, itu jadi buy. Jadi saya ada menderita kerugian 6 poin. Dan ini posisi saya waktu kemarin itu pada jam 12.40 ya. Saya sudah berbalik badan buy. Kemudian dia turun lagi, saya beli lagi itu. Itu tepatnya di kisaran jam 14.34 ya. Saya purchasing kedua kali ini 43. Nah, itu jam 8 malam 20.31 saya TP semua. Oke, bisa dilihat ini jelas dan tidak dimanipulasi. Nah, lalu saya berbalik sell. Nah, ini cuannya ini di sini kita bisa lihat ini. Nah, ini di sini saya ada rugi di 55, di mana saya ada penjualan di 2639, saya buang di 2645, saya ruginya 54. Saya berbalik beli di 2643 dan 2645, saya berbalik untung lagi. Dan ini saya berbalik sell tapi rugi. Nah, ini posisi saya berbalik arah karena itu dilihat silvernya naik kenceng itu ya. Saya tadi ini saya punya, saya cut loss, saya malah sisa ini buy. Dan ini jalan videonya saya cut loss itu, saya buang, saya balik badan. Dan ini sampai sekarang posisi saya masih stay di sini, tepatnya pada jam 12.10 sekarang. Dan ini posisi saya yang terakhir yang sekarang ini. Ada 2 position itu pada jam today 12:10 ya. Dan ini kemarin saya punya transaksi itu cuannya 17, ruginya di 55, cuannya 74, cuannya 40, ruginya 62. Itu posisi saya yang kemarin. Hitung-hitungan secara matematis saya masih untung. Dan ini adalah data yang akan dirilis nanti malam. Ya, itu Challengers Jobs Cut. Apa itu? Seperti yang saya sudah utarakan pada bulan kemarin, yaitu laporan pengurangan pekerjaan Challengers, memberikan informasi tentang jumlah pemecatan korporat yang diumumkan berdasarkan industri dan wilayah. Nilai saat ini data histori, perkiraan, statistik, grafik, dan kalender ekonomi Amerika Serikat penantang pekerjaan cuts itu. Lalu yang kedua adalah trade deficit, trade balance ya, dan itu sudah ketahui, ekspor import ya, itu sudah biasa, yang udah pasti yang rutin itu jobless claim, di mana mencapai 205.000. Itu hanya forecast, perkiraan. Kalau ini memang betul ataupun di bawah 205, itu harga emas akan naik. Kalau ini melewati 213, harga emas akan turun. Jadi apakah itu yang akan terjadi? Sedangkan ini yaitu signal yang saya dapat ini pada pukul 3.39
pukul 6.19, 8.19, 10.42 itu semua mengacu naik ke angka 2666. Kenceng ya. Nah, ini dia punya simulasinya, angkanya naik, dan ini jamnya 10.42. Ini perkiraan harganya, di mana posisi belinya itu ada 64%, posisi sellingnya 36%. Jadi jelas posisi saya jauh lebih menguntungkan, dan kita bisa lihat tablet sebelah kiri harga sudah menunjuk ke 2654 ya. Tadinya saya minus waktu saya kirim fotonya, sekarang saya berbalik untung. Oke. Dan ini adalah dia punya perkiraan angka-angka dari signal 2666, 2673, 2678. Jadi di atas 2670 itu limited, terbatas ya. Sedangkan untuk di bawahnya di 2634, 2621, 2612, di mana harga beli atau pembelian jauh lebih banyak 64% berbanding 36%. Jadi hitung-hitungan pasar itu lebih banyak cenderung orang itu membeli emas. Menurut ini ya, signal ya. Nah, ini sudah habis, dan perkiraan dari saya sendiri secara pribadi ya. Kita bisa lihat, saya edit dulu ya. Oke. Dan ini kemarin saya perkirakan di 2673 mungkin sama, bawahnya juga 2623 mungkin sama juga ya. Tapi ada revisi sedikit ya. Saya foto dulu biar lebih akurat ya. Dan ini tidak berubah dengan yang kemarin ya. Dan ini harga masih jalan di 2653 ya. Nah, sebentar saya akan ulas di sini. Di mana high ini akan mencapai ya, pertama sekali di 2665 dulu, kurang lebih di area di situ, lalu di 2672 ya, dan yang terakhir yang paling tinggi puncaknya di 2678 ya. Itu hati-hati sekali itu di sana. Jadi kalau ada siang hari mungkin di 26 di atas 60-an ya, itu udah boleh jual. Kalau posisi seperti saya udah boleh take profit lah istilahnya. Sedangkan untuk di bawahnya saya melihat ya, itu untuk low-nya itu mencapai di 2640 sampai dengan 2645. Kalaupun dia terjadi ekstrim atau kenceng sekali, itu yang harus dijaga di 2630. Itu kuncinya. Jadi bagaimana dengan pandangan Anda? Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, jangan lupa memberi subscribe, like, maupun komen agar kedepannya forum ini bisa berkembang lebih baik. Dan sebelum kalian mengakhiri juga, ini ada berita di mana dari Jerome Powell itu menyebutkan Amerika akan meregulasi secara baik dan benar itu Bitcoin ya, di mana sudah mencapai angka 100.000 dan mereka akan membuat regulasinya ya. Itu dibaca pelan-pelan dengan hati-hati. Ada dua, satu halaman 1 ini dan halaman kedua. Jadi sekali lagi selamat siang para pencinta trading terutama di bidang emas. Selamat siang,
Selamat menjalankan purchasing Anda di hari ini, tanggal 5 Desember 2024, dan saya akan kembali esok hari, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024. Selamat siang.